Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putri Anugrah Cahaya Dewi dari Prodi Sistem Informasi Akuntansi STIMIK Primakara. Jadi dalam pengabdian ini, saya melakukan kegiatan penyuluhan penggunaan media sosial yang cerdas bagi siswa SMAK Santo Yosep. Jadi mengapa saya melakukan penyuluhan terkait hal ini? Jadi seperti yang kita ketahui, di era globalisasi ini, komunikasi dan interaksi antar manusia itu tidak lagi hanya terbatas dengan melakukan tatap muka langsung. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi, komunikasi dan interaksi itu dapat dilakukan dari jarak jauh, salah satunya dengan penggunaan media sosial. Selain komunikasi, segala macam informasi juga dapat diakses melalui media sosial. Jadi ini juga berdampak pada perkembangan arus informasi yang tidak terbatas. Informasi yang dapat diakses pun itu tidak hanya informasi yang positif, tetapi juga informasi yang bersifat negatif. Jadi terkait hal tersebut, pengguna media sosial lah yang dituntut untuk mampu menyaring informasi mana yang bermanfaat dan yang mana yang dapat memberikan dampak negatif. Jadi perkembangan arus informasi yang begitu pesat tanpa dibekali dengan pengetahuan dalam penggunaan media sosial yang cerdas, itu dapat menjadi bumerang tersendiri bagi penggunanya. Nah, media sosial di kalangan remaja itu juga sering digunakan untuk memenuhi rasa keingintahuannya terhadap segala hal. Dengan rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian daya kontrolnya juga masih minim, maka itu akan berakibat terhadap kecanduan pada media sosial. Jadi pendampingan dari orang tua itu mungkin saja berguna, tetapi jika usia itu sudah menginjak usia remaja, maka orang tua itu kecenderungan kesulitan untuk memantau penggunaan media sosial anak remajanya. Jadi itulah pentingnya edukasi terhadap penggunaan media sosial. Jadi edukasi penggunaan media sosial itu juga bermanfaat agar siswa mampu untuk membentuk personal branding yang positif. Nah, selain itu, adapun tujuan dari pelaksanaan pengabdian ini yaitu melaksanakan penyuluhan penggunaan media sosial yang cerdas dari aspek matematika untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan siswa dalam menggunakan media sosial serta untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan siswa. Kemudian manfaat dari pelaksanaan pengabdian ini yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa mengenai penggunaan media sosial yang cerdas, kemudian meningkatkan pengetahuan dan wawasan siswa mengenai pemanfaatan media sosial dari aspek matematika. Adapun metode pelaksanaannya, yang pertama dilakukan sosialisasi penggunaan media sosial yang cerdas. Kemudian di tahap pertama ini kita paparkan dampak positif dan dampak negatif penggunaan media sosial, kemudian cara menyaring informasi di media sosial, dan yang ketiga cara membentuk personal branding yang positif di media sosial. Kemudian di tahap kedua dilakukan sosialisasi pemanfaatan media sosial dari aspek matematis. Jadi kita paparkan cara membuat konten sosial media yang menarik, kemudian cara menganalisis SWOT, dan juga cara perhitungan biaya produk penjualan. Dan yang kemudian di tahap akhir dilakukan workshop pemanfaatan media sosial yang cerdas dari aspek matematis. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan itu yang pertama dilakukan pengumpulan data yaitu melalui wawancara ke lapangan untuk melakukan analisis kebutuhan. Kemudian yang kedua dilakukan penyampaian materi yaitu melalui penyuluhan atau sosialisasi penggunaan media sosial yang cerdas serta pemanfaatannya dari segi aspek matematis. Jadi di awal itu siswa diberikan pengetahuan mengenai dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan media sosial. Tujuannya untuk mengurangi perilaku kecanduan dari penggunaan media sosial. Siswa juga diberikan pengetahuan mengenai penyaringan informasi agar dapat menyerap informasi-informasi yang bersifat positif. Setelah itu, siswa diberikan pengetahuan mengenai pemanfaatan media sosial dari aspek matematis untuk menambah kompetensi siswa. Jadi tahap ini diakhiri dengan sesi tanya jawab untuk melihat apakah materi yang disampaikan itu dapat dipahami oleh siswa. Kemudian tahap yang ketiga dilakukan workshop, jadi siswa mempresentasikan ide kreatifnya. Ini dilakukan selama 1 hari dengan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, di mana tiap kelompok itu diberikan kertas manila dan juga spidol sebagai media menuliskan ide kreatifnya dalam waktu kurang lebih selama 1 jam. Jadi setelah 1 jam, satu persatu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan ide kreatifnya. Nah di akhir itu dipilih satu kelompok dengan ide terbaik dan diberikan hadiah. Jadi ini project yang dilakukan oleh siswa. Kemudian berikut foto dokumentasinya, jadi terlihat antusiasme siswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Nah, dari pelaksanaan pengabdian masyarakat ini
diperoleh bahwa meningkatnya pemahaman siswa mengenai dampak positif dan dampak negatif penggunaan media sosial, kemudian peningkatnya pemahaman siswa mengenai cara menyaring informasi di media sosial. Yang ketiga, meningkatnya pengetahuan siswa mengenai cara membentuk personal branding yang positif. Yang keempat, meningkatnya jiwa kewirausahaan siswa. Jadi dalam jangka panjang itu kami akan membentuk kerjasama dengan pihak sekolah dan selanjutnya dapat melakukan pendampingan sesuai dengan kebutuhan. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.